Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Shadaqallahu. Bersyukur kepada Allah yang sampai hari ini, detik ini, di akhir bulan Rabiul Awal, kita masih dipertemukan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa duduk dan bersimpuh untuk melakukan insyaallah salat Jumat. Sehingga dengan kita duduk dan bersimpuh di hadapan Allah, maka kita merasa tidak punya daya apa-apa. Manusia itu kecil, sehingga kita mau nggak mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah berada di jalannya. Jamaah muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib mengingatkan khatib pribadi dan tentunya kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam arti menjauhi segala larangannya dan ditetapkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintahnya. Dengan ketakwaan yang tertanam diri sehingga persoalan hidup yang kita alami insyaallah akan memiliki jalan keluar, dan sebab ketakwaan pula rezeki akan datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Jamaah muslimin rahimakumullah. Sudah maklum bagi kita bahwa masa lalu tidak dapat terulang dan masa depan belum terjadi di depan mata. Saat ini merupakan waktu paling tepat bagi kita untuk melakukan semuanya. Pekerjaan yang kita usahakan, sesuatu yang kita rencanakan, impian yang kita cita-citakan. Kendati hasilnya tidak langsung diraih saat ini, namun usaha dan realisasinya dapat dilakukan dan diusahakan mulai sekarang. Dalam hal ini khatib ingin menegaskan bahwa apa yang dapat dikerjakan saat ini, maka jangan ditunda-tunda, terlebih sebuah kebaikan
Jamaah rahimakumullah, bagi yang sudah mampu, sebaiknya menyegerakan haji. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apa yang terjadi esok hari. Jangankan memastikan, mengetahui saja realitas yang terjadi pun tidak bisa. Kendati manusia dapat merencanakan dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman, surat ayat yang ke-34, yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Jamaah rahimakumullah, dari ayat di atas dapat mengambil kesimpulan hanya Allah saja yang mengetahui takdir yang terjadi esok hari, termasuk kematian. Artinya, apabila kita dapat melakukan suatu kebaikan hari ini, saat ini, maka apabila tidak ada halangan yang mendesak, lakukanlah selagi mampu dan memungkinkan. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan atau pekerjaan. Jamaah muslimin rahimakumullah, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah memberikan sebuah nasihat terkait sikap menunda-nunda sesuatu. Beliau berkata, waspadalah kamu dengan sikap menunda-nunda. Kamu sekarang berada di hari ini dan bukan hari esok. Apabila hari esok tiba, kamu berada di hari tersebut dan sekarang kamu berada di hari ini. Jika hari esok tidak datang kepadamu, maka jangan sesali atas apa yang tidak kamu lakukan hari ini. Besok saja masih banyak waktu, merupakan sebuah kata-kata yang kerap diucapkan ketika dihadapkan kepada sebuah aktivitas, tugas maupun dan tanggung jawab yang sebenarnya dapat diselesaikan saat itu juga. Akan tetapi kita malah memilih untuk menundanya di lain waktu. Padahal menunda-nunda pekerjaan adalah menambah pekerjaan di kemudian hari. Terkait hal tadi, Umar Ibnu Al-Khattab pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang kala itu berada di Basrah. Beliau menulis, jangan engkau menunda pekerjaan hari ini ke esok hari, sebab pekerjaan tersebut akan menumpuk dan engkau akan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikannya. Jamaah muslimin rahimakumullah, semua yang telah disebutkan di atas sangat berkaitan dengan manajemen waktu. Penting sekali kita mengatur waktu supaya dapat memaksimalkan. Jamaah rahimakumullah, urgensi untuk memanfaatkan penggunaan waktu kita dan tidak menunda-nundanya ke lain waktu pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi pernah menasihati seseorang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Kemudian yang keempat, masa luangmu sebelum datang sibukmu. Dan yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Masyiral muslimin rahimakumullah, semoga dari beberapa pesan dan nasihat yang telah disampaikan tadi, semoga menjadi alarm dan pengingat bagi kita untuk senantiasa menjaga waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang bisa kita lakukan hari ini.
Semakin kita menggunakan waktu dengan maksimal mungkin, di sanalah kita mendapatkan keberkahan dari hari yang kita jalani. Di dalam firman Allah, di dalam surat Al-Furqan ayat 62, yang artinya, Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Aqulu qouli hadza innahu wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la khadhiya hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lidzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.